Halo kelas, kembali lagi bersama tkelas.id. Masih di mata kuliah Marketing Communication, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang advertising media. Nah, kira-kira teman-teman yang diketahui apa nih tentang advertising media? Contoh untuk beriklan, medianya apa saja coba? Koran, majalah, good ya. Itu disebut sebagai printing media. Apalagi? Ada radio, televisi, itu disebut sebagai broadcast media ya. Kemudian kalau internet itu disebut apa? Electronic media. Betul sekali ya. Dan masih banyak lagi media-media yang lainnya. Terus bagaimana cara kita memilih media yang tepat untuk beriklan? Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikuti pemaparan Ibu berikutnya dan selamat belajar. Advertising media. Dalam materi media periklanan kali ini, kita akan belajar tentang 6 hal ya, yaitu tujuan periklanan, kemudian sifat iklan, prinsip dalam beriklan, klasifikasi media periklanan, pertimbangan dalam memilih media iklan, dan cara menentukan media iklan. Jadi, pada prinsipnya adalah gagasan atau ide periklanan yang bagus sekalipun akan menjadi sia-sia apabila tidak menggunakan perhitungan media periklanan yang tepat, dilakukan di waktu yang tepat, dan ditujukan kepada sasaran yang tepat. Tujuan periklanan. Tujuan periklanan diantaranya adalah yang pertama, mengenalkan merek ke publik. Iklan dibuat untuk memperkenalkan merek menjadi lebih dekat dengan publik. Dengan beriklan, publik menjadi mengetahui tentang adanya merek tersebut. Selanjutnya, tujuan iklan adalah mengenalkan produk baru ke publik. Nah, di sini iklan juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru ke publik. Produk baru yang dimiliki oleh perusahaan akan lebih dikenal dan lebih mudah terjual jika dikenalkan melalui iklan yang sesuai. Selanjutnya adalah membentuk citra. Iklan juga dapat digunakan untuk membentuk citra dari perusahaan atau citra suatu merek. Misalnya, merek Clean and Clear sangat identik dengan citra produk remaja atau teenagers. Kemudian merek SK2 identik dengan citra perempuan yang berasal dari kalangan tertentu atau berpendapatan middle up. Selanjutnya memperlancar promosi. Nah, di sini iklan juga dapat mendukung adanya promosi yang dilakukan oleh tim pemasar atau marketer. Iklan dapat mengkomunikasikan kepada publik promosi apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga hal ini dapat mendorong publik untuk membeli produk atau jasa yang dipromosikan. Selanjutnya, tujuan iklan merupakan sumber informasi. Artinya, iklan juga dapat berperan sebagai sumber informasi. Misalnya, iklan mengenai exhibition tertentu, di mana di sana tertera hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan exhibition tersebut. Tujuan periklanan selanjutnya adalah menjadi sumber dana media komunikasi. Artinya bahwa hal ini bukan menjadi sebuah rahasia lagi bahwa iklan adalah sumber pendapatan untuk media-media komunikasi seperti koran, majalah, televisi, radio, ataupun pebisnis baliho, dan lain-lain. Selanjutnya, mendorong konsumen untuk membeli. Nah, iklan akan menyampaikan informasi secara persuasif agar publik mau mencoba menggunakan atau bahkan membeli produk atau jasa yang diiklankan. Selanjutnya, membina loyalitas konsumen. Maksudnya di sini adalah dengan melakukan iklan secara terus-menerus, maka akan menjaga loyalitas konsumen. Jadi, konsistensi dalam menjalin komunikasi dengan konsumen melalui iklan itu misalnya memperkenalkan produk atau jasa baru, kemudian memperkenalkan fasilitas baru, sistem baru, pelayanan baru, atau berbagai macam promosi, dan lain sebagainya, itu akan membuat konsumen tetap loyal menggunakan produk atau jasa dari merek tersebut.
Selanjutnya menjadi pengingat bagi konsumen. Nah, iklan yang dilakukan secara kontinu maka akan membekas di benak konsumen. Merek yang diiklankan tersebut akan menjadi bagian dari memori konsumen, sehingga apabila konsumen suatu saat membutuhkan produk atau jasa tersebut, maka merek itulah yang akan pertama kali muncul dalam ingatan konsumen dan konsumen akan membelinya. Selanjutnya memberikan nilai tambah. Artinya dengan melakukan iklan, maka akan menambah nilai produk atau jasa yang diiklankan tersebut bagi konsumen. Jadi konsumen di sini akan melihat merek yang diiklankan itu menjadi misalnya lebih unggul, lebih berkualitas, lebih modern, lebih bergaya, lebih cocok misalnya, dan lain sebagainya. Tujuan periklanan di sini juga dapat memperluas area pemasaran. Jadi maksudnya iklan dapat menjangkau konsumen secara luas, tergantung dari media iklan yang digunakan. Misalnya menggunakan media internet, maka iklan akan lebih mudah dijangkau oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia, tidak terbatas pada geografis tertentu saja. Kemudian menarik perhatian konsumen. Jadi iklan yang menarik adalah iklan yang bisa membuat orang tertarik memperhatikan atau melihat iklan tersebut. Selanjutnya membuat orang tersebut mau membaca atau mendengarkan dengan seksama iklan yang dibuat. Nah, dengan demikian pesan-pesan dalam iklan dapat menjangkau audiens sesuai dengan target yang direncanakan. Kemudian di sini juga dapat mempermudah konsumen. Jadi artinya iklan dapat mempermudah konsumen yang ingin mencari informasi tentang suatu produk atau jasa. Dengan beriklan, konsumen akan mudah menemukan merek usaha kita yang mungkin dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, menciptakan standar mutu dan kualitas. Jadi, di sini artinya pebisnis yang telah mengiklankan produk atau jasanya, mereka secara tidak langsung akan tetap menjaga kualitas produk atau jasa yang diiklankan tersebut. Karena jika tidak, maka konsumen akan kecewa terhadap produk atau jasanya, dan lambat laun akan banyak konsumen yang akan meninggalkannya. Dan yang terakhir adalah sebagai pendamping. Jadi di sini maksudnya bagi produsen, iklan akan menjadi pendamping bagi produsen dalam menjelaskan fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang dimiliki kepada calon konsumen. Sedangkan bagi konsumen, maksud dari pendamping di sini adalah iklan dapat menjadi pendamping bagi konsumen dalam mencari fitur-fitur atau fasilitas yang dibutuhkannya. Selanjutnya, berikut ini adalah faktor esensial dalam perencanaan media. Yang pertama, target periklanan dapat tercapai, kemudian target sasaran iklan atau konsumen juga dapat tercapai, dan yang ketiga, pesan yang akan dikomunikasikan kepada audiens dapat tersampaikan. Sifat iklan. Iklan adalah komunikasi berbayar sehingga bersifat komersial. Nah, iklan umumnya menggunakan komunikasi non-personal karena tujuannya adalah untuk diketahui oleh orang banyak dan bukan individual. Selanjutnya, sebagian besar proses komunikasi dalam iklan berlangsung secara satu arah. Jadi di sini sponsor mengirimkan pesan kepada publik dan publik tidak dapat memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan tentang isi pesan yang dikirimkan, kecuali iklan yang diposting di sosial media atau platform lain yang memfasilitasi adanya komentar. Nah, selanjutnya sifat iklan yang keempat adalah iklan memiliki sponsor yang jelas. Sponsor di sini merujuk pada orang atau organisasi yang memiliki ide, pesan, atau informasi untuk diiklankan serta membayar iklan tersebut kepada agen periklanan. Prinsip dalam beriklan. Dalam membuat iklan, pastikan Anda melakukan AIDA atau AIDA, yaitu attention. Jadi di sini artinya buatlah iklan yang menarik atau unik atau lain daripada yang lain yang dapat membuat orang yang melihat iklan tersebut itu nengok atau melihat atau mau mendengarkan iklan kita.
Misalnya, kita menggunakan kata-kata yang unik, atau icon iklan yang lucu, atau brand ambassador yang cantik atau ganteng, atau animasi yang keren, dan lain-lain. Selanjutnya, interest. Setelah kita mendapatkan perhatian dari konsumen, buatlah konten iklan yang dapat membuat konsumen tertarik untuk menyimak dengan seksama iklan tersebut. Misalnya, ceritakan tentang kebutuhan yang paling sering dirasakan oleh konsumen. Contoh untuk produk shampoo, keluhan yang sering terjadi adalah rambut kering, tidak cocok shampoo, dan lain-lain. Maka sampaikanlah kisah-kisah tersebut untuk menarik perhatian dari konsumen. Selanjutnya, desire. Setelah calon konsumen tertarik melihat atau membaca atau mendengarkan iklan kita, buatlah konsumen menjadi ingin membeli produk atau jasa yang diiklankan. Jadi dengan cara misalnya menyampaikan value atau benefit yang akan diperoleh oleh konsumen. Misalnya masih iklan shampoo ya, sampaikan manfaat menggunakan shampoo tersebut misalnya ya. Contoh, rambut menjadi lembut, berkilau, bebas ketombe, dan segar sepanjang hari. Nah, itu contohnya. Kemudian tambahkan juga misalnya pembelian terbatas, beli shampoo gratis conditioner ya, atau bentuk promosi yang lainnya. Selanjutnya action. Jadi di sini artinya ajak konsumen untuk membeli produk atau jasa tersebut. Misalnya, berikan tenggat waktu tertentu ya, atau ajak untuk memesan sekarang, atau menelpon sekarang, atau ajak untuk chat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Misalnya contoh action ini ya, hanya 2 minggu, pembelian shampoo gratis conditioner, atau misalnya pembelian 2 shampoo gratis extra pouch cantik. Ya, dapatkan di toko terdekat Anda. Nah, hal-hal seperti ini bisa mengajak konsumen untuk melakukan action pembelian produk atau jasa yang kita iklankan. Klasifikasi media periklanan. Berikut ini adalah contoh klasifikasi media periklanan, yaitu media cetak. Di sini contohnya adalah surat kabar atau koran, majalah, seperti itu. Kemudian media broadcast, contohnya televisi dan radio. Kemudian media online, contohnya website, sosial media, WhatsApp, internet, dan lain-lain. Kemudian media seluler ya. Jadi di sini contohnya adalah iklan dengan menggunakan bantuan provider, misalnya mengirimkan SMS bulk. Selanjutnya outdoor media, contohnya adalah billboard, electric display, kemudian mobile billboards ya misalnya, atau running text, atau poster, atau baliho, atau videotron gitu. Selanjutnya direct mail. Jadi di sini maksudnya adalah surat langsung yang dikirimkan kepada pelanggan melalui pos atau jasa pengiriman. Biasanya disertai dengan katalog. Kemudian media transit. Jadi di sini adalah iklan atau iklan branding yang ditempatkan di airport misalnya, atau di stasiun, atau misalnya di branding di mobil, atau di bus, atau kereta api, atau taksi, atau beca gitu ya, dan banyak hal lainnya. Kemudian yang terakhir adalah media khusus. Jadi di sini artinya iklan, misalnya seperti iklan di sinema, atau iklan branding di sebuah produk misalnya ya, branding di kaos misalnya dibagikan kepada para pelanggan, atau di jaket, atau di mug, atau di souvenir yang mau digunakan untuk gimmick dan lain sebagainya. Media cetak. Jadi surat kabar atau koran pada prinsipnya adalah media iklan yang bersifat lokal dan cukup dekat dengan komunitas lokalnya. Nah, meskipun saat ini sudah banyak platform surat kabar online, tetapi ada segmen masyarakat tertentu yang masih nyaman untuk menikmati membaca berita-berita melalui media cetak surat kabar. Meskipun jumlahnya sudah tidak sebanyak dulu sebelum internet menjadi kebutuhan pokok. Kemudian selain koran, terdapat majalah yang dapat menjadi media iklan. Nah, majalah
lebih spesifik daripada koran. Misalnya, majalah fashion memiliki pembaca khusus yaitu penyuka fashion. Kemudian majalah kuliner lebih khusus untuk para pecinta kuliner. Nah, pemilihan majalah yang tepat untuk beriklan dapat menjadi media yang efektif karena pembacanya sudah segmented. Media broadcast. Contoh media broadcast adalah televisi dan radio. Ada televisi dan radio yang memiliki jangkauan nasional dan ada pula yang jangkauannya sebatas lokal. Kemudian dalam memilih televisi atau radio, kita tetap harus memperhatikan market segmen pemirsa televisi atau pendengar radio yang dipilih. Apakah sesuai dengan market segmen bisnis kita atau tidak. Kemudian metode pembayaran media broadcast itu dapat dilakukan dengan cash money, atau half barter atau bahkan full barter. Hal ini tergantung pada agreement antara sponsor atau pengiklan dengan pihak media. Media online. Media online dapat menjangkau konsumen secara lebih luas, jadi tidak terbatas pada geografis atau demografis tertentu. Nah, media online ini juga lebih murah dibandingkan dengan media lainnya. Media online dapat dibuat menjadi interaktif, yaitu terjadi komunikasi dua arah antara pengiklan dan penerima iklan apabila terdapat fitur komen pada iklan yang diposting. Kemudian ada media online yang berbayar, ada pula yang hanya membutuhkan koneksi internet. Dan contoh media online adalah website, sosial media, internet ads, dan lain-lain. Media seluler. Media seluler dapat digunakan dengan cara bekerja sama dengan para provider. Nah, di sini masing-masing provider itu memiliki citra dan market segmennya masing-masing. Kita dapat memilih provider yang sesuai dengan market segmen bisnis kita. Dalam kerjasama dengan provider, kita dapat menentukan sasaran iklan berdasarkan database dari provider tersebut. Misalnya, iklan akan dikirimkan ke pengguna dengan usia 17-30 tahun, atau iklan akan ditujukan khusus ke pengguna perempuan saja, atau iklan akan diberikan ke pengguna di salah satu area saja, dan lain-lain. Ini adalah kesepakatan antara pengiklan dengan media provider yang ditunjuk. Outdoor media. Outdoor media memiliki biaya yang cukup tinggi. Di sini fungsi utama dari outdoor media adalah sebagai informasi merek kepada masyarakat. Contoh outdoor media adalah billboard, baliho, poster, running text, videotron, dan lain-lain. Ya, jadi di sini perlu analisa tempat strategis untuk menempatkan outdoor media agar menjadi efektif. Tetapi biasanya ini berbanding lurus dengan biaya yang muncul. Outdoor media harus dilakukan secara kontinu agar nama merek membekas di memori publik. Selanjutnya, direct mail. Saat ini dapat dikatakan jarang perusahaan melakukan direct mail atau pengiriman katalog ke rumah-rumah pelanggan. Karena pada prinsipnya, direct mail ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan banyak katalog yang hanya dibuang ke tempat sampah. Mengapa membutuhkan biaya yang cukup besar? Karena tidak mungkin perusahaan akan mencetak satu eksemplar untuk katalog tertentu. Pasti perusahaan akan mencetak dalam jumlah banyak dan masih ditambah dengan biaya pengiriman ke rumah-rumah pelanggan. Penggunaan direct mail ini juga tidak dapat diukur efektivitasnya ya, karena pebisnis tidak mengetahui apakah konsumennya menjadi tertarik terhadap produk atau jasa setelah melihat katalog, atau katalog tersebut tidak pernah dibaca, atau bahkan tidak diterima oleh pelanggan. Nah, pada era modern sekarang, direct mail lebih banyak digantikan dengan email marketing. Pembahasan mengenai email marketing sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya ya di video pembelajaran teklas.id sebelumnya. Berikutnya, transit media. Iklan di airport atau di stasiun merupakan iklan yang lebih spesifik. Hal ini karena selain keterbatasan space, sehingga terjadi pemilahan iklan yang cocok dengan kebutuhan konsumen, juga iklan di sini lebih mengarah pada kebutuhan dasar atau kebutuhan utama para traveler. Entah itu untuk keperluan bisnis, leisure, maupun daily basis. Iklan di airport atau stasiun biasanya juga mengandung biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya,
Contoh transit media yang lain adalah branding di alat transportasi seperti bus, taksi, mobil operasional, beca, dan lain-lain ya. Jadi iklan di sini sifatnya adalah untuk brand awareness kepada publik. Iklan dengan menggunakan media ini jarang mencantumkan harga promo yang sifatnya seasonal maupun benefit lengkap yang akan diterima oleh konsumen. Selanjutnya, media khusus. Jadi, iklan di media khusus itu biasanya berhubungan dengan produk. Misalnya, branding di kaos yang dibagikan ke pelanggan atau mitra, branding di souvenir untuk gimmick atau hadiah, dan lain-lain. Pertimbangan dalam memilih media iklan. Ada 5 pertimbangan dalam memilih media iklan. Yang pertama, sifat produk atau jasa. Misalnya, produk kebutuhan sehari-hari akan lebih dikenal apabila diiklankan melalui televisi. Kemudian, pertimbangan kedua adalah target pasar yang dituju. Misalnya, produk yang memiliki segmen pasar anak muda akan lebih efektif apabila diiklankan melalui sosial media. Pertimbangan yang ketiga, tujuan beriklan. Misalnya, iklan hotel akan efektif dipasang di area arrival guest di airport atau stasiun, karena diharapkan wisatawan yang landing akan langsung melihat iklan dan dapat memutuskan untuk menginap. Pertimbangan keempat adalah anggaran. Jadi jumlah anggaran yang dimiliki perusahaan dalam beriklan sangat menentukan pemilihan media iklan. Untuk itu perlu diidentifikasikan media iklan yang paling efektif yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah ukuran dan sifat perusahaan. Jadi perusahaan besar biasanya menggunakan media iklan sebagai branding, tetapi perusahaan kecil akan menggunakan media iklan selain sebagai branding juga harus menghasilkan konversi berupa selling. Selanjutnya, cara menentukan media iklan. Berikut ini adalah cara menentukan media iklan ya. Jadi yang pertama, tentukan tujuan beriklan. Apakah branding saja atau branding sekaligus selling? Kemudian yang kedua, hitung biaya untuk beriklan. Usahakan menghitung biaya iklan itu tidak hanya untuk 1 bulan. Jadi periode 1 bulan itu biasanya belum bisa membuat publik untuk aware dengan merek atau produk dan jasa kita. Jadi misalnya tentukan minimal 3 bulan melakukan iklan secara kontinu. Kemudian yang ketiga, hitung BEP. Jadi setelah mengetahui biaya untuk beriklan atau biaya marketing campaign, maka hitunglah BEP-nya. Rumus BEP nanti Ibu jelaskan di slide berikutnya ya. Selanjutnya, tentukan target konversi. Jadi setelah mengetahui BEP, itu kita harus bisa menentukan target konversi yang hendak kita raih. Kemudian, lakukan proyeksi konversi ya. Jadi di sini artinya kita harus melakukan analisis konversi atau proyeksi konversi yang akan dilakukan oleh publik ya ketika melihat iklan di media yang kita pilih. Artinya adalah apakah media iklan yang akan kita pilih itu akan mudah untuk kita dapat meraih BEP atau kita bisa meraih target konversi atau apakah itu akan sulit diraih. Nah, jika sekiranya sulit, maka media tersebut bisa kita drop out dari list media yang akan kita gunakan. Selanjutnya lakukan evaluasi. Jadi setelah kita memilih salah satu media atau beberapa media untuk beriklan, kita harus lakukan evaluasi apakah media tersebut efektif atau tidak efektif untuk kita gunakan. Selanjutnya, yang terakhir adalah buat database yang mencantumkan source konsumen. Jadi di sini maksudnya kita harus bisa membuat database pelanggan yang mencantumkan source di mana pelanggan tersebut membeli produk atau jasa kita itu atau mengetahui merek dari produk atau jasa kita itu dari mana gitu ya. Dengan demikian, kita akan bisa melihat nih tingkat keefektifan media yang kita gunakan. Berikut ini adalah cara menghitung BEP. Jadi, rumus BEP atau break-even point adalah marketing campaign dibagi harga jual dikurangi biaya produksi. Contohnya, untuk beriklan di salah satu media, kita membutuhkan biaya
atau kita sebut marketing campaign, yaitu 10 juta. Nah, harga jual dari produk kita adalah 150.000, biaya produksinya adalah 100.000. Jadi cara penghitungan BEP-nya adalah 10 juta dibagi selisih 150.000 dikurangi 100.000, itu kan 50.000 ya. Jadi 10 juta dibagi 50.000, maka ketemulah 200 pieces ya. Jadi untuk beriklan di media tersebut kita harus bisa menjual produk kita ya senilai atau minimal itu 200 pieces agar terjadi titik impas. Nah, berarti kalau kita bisa menjual lebih dari 200 pieces, artinya ketika kita beriklan di media tersebut itu sangat efektif. Berikut ini adalah buku referensi yang Ibu gunakan untuk menjelaskan materi-materi tadi ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, jadi seperti itu ya pembelajaran kita hari ini terkait dengan advertising media. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran bersama tclass.id berikutnya. See you!